dengan saya di Make Official channelnya para petualang berjualan cinta. Kali ini duduk saya beda karena tamu saya juga beda. Tamu saya cantik, anggun, mempesona. Siapa namanya? Mbak apa Mas? Mas aja deh. Oh Mas siapa? Mas Ari. Lengkapnya siapa? Ari Permana. Tapi terkenalnya apa? terkenalnya tuh Ari Hena karena kerja saya Hena. Oh kerjanya Hena? Iya. Oh kegiatannya Hena setiap hari? Hena. Umur berapa sih Mbak? Mas? Masih umur 17. Loh 17? Iya. Berarti baru lulus SMA? Baru lulus Baru- kemarin. Tahun ini sih. Tahun ini lulus Tahun SMA? ini. Tapi sebelumnya sama kerja? Sebelumnya kan karena aku sekolah terus di samping itu aku juga kerja nyanyi terus kerja Hena juga kan. Oh Hena? Heeh. Wih multi talent ya. Ini contoh-contoh. Dari kemarin aku banyak-banyak tamu itu masih muda-muda tapi kreatif. Karena apa? Sambil sekolah dia kerja. Contohnya Mas ini di samping kemarin sebelum lulus sekolah dia punya kegiatan hena tangan, hena art itu ya, Ya, yang manten atau apa gitu ya. Wedding ada, Hena tato juga ada. Tato. Gitu. Oh. Berarti orang seni dia. Sama nyanyi. Nyanyi juga. Oh, penyanyi ya? Penyanyi dong. Berarti ini artis, guys. Jadi sering-sering nyanyi berarti? Sering di kopi-kopian Sudimoro di mana-mana. Kopi-kopian Malang ya. Di Malang. Oh, rata-rata nyanyinya dangdut apa? Pop bisa, dangdut bisa, terserah. Tapi lebih besarnya atau lebih orang suka itu nyanyi dangdut. Soalnya kayak rame gitu loh. Oh ya, menghibur ya, apalagi malam-malam ngantuk didangduti. Biar panas. Oh ya gitu. guys. Cantik ya, saya benar-benar cantik loh. Kok gini, penampilan Anda ini kan cenderung ayu, cantik daripada Feminin. feminim, daripada ganteng kalau menurut saya ya. Pendapat keluarga atau teman-teman gimana? Nah, keluarga dulu deh. Jadi keluarga dulu ya. Dari Kalau keluarga. dari keluarga itu dari aku masih SMP itu kan aku udah mulai membuka bahwa diriku kayak gini gitu. Oh kan. ya. Nah itu aku udah mulai kayak ngerasa aku ingin make up, aku ingin pakai soft lens atau seperti apa udah mulai aku buka. Cuman karena paling aku miskom ke orang tua ya, kayak aku nggak berani jelasin ke ibu atau ayah gitu, pasti kayak gimana kayak dari omongan tetangga juga ya, nyinyiran pasti kayak kok anaknya lebih ke perempuan atau ya kalau di Malang di Indonesia kan paling yang namanya kan banci gitu ya. Nah itu dari SMP aku masih ya aku udah mulai buka jati diri gitu loh, udah mulai kayak mau cari sampai ke SMA baru aku berani bilang ke ibu gitu loh kayak gimana ini aku harus kerjaku kan soalnya di seni juga, aku juga menghibur orang, aku butuh make up, aku butuh wajah dilihat orang gitu loh biar lebih enak kayak gitu. Si ibu ya lama-lama dulu sih memang kayak ngekang banget ya, sampai aku pernah broken home, pernah kayak ngerasain gimana jatuhnya mental gitu loh. Jadi sampai ngerasain di bawah banget sampai bisa ke tengah, bisa sampai ke atas, sampai bisa lebih aja itu dari gimana kita jelasin ke orang tua dan gimana ada hasilnya gitu loh. Biar orang tua tahu kayak oh ini hasilnya anakku. Positif ya. Insya Allah. Jadi kebanyakan kegiatanmu juga walaupun tanda kutip kamu Banjeni gitu lah, istilahnya berpenampilan perempuan, tapi kegiatanmu positif. Banyak Positif. menghasilkan dalam arti pekerjaan, seni dan sebagainya yang intinya akan menghasilkan income buat kamu ya. Ya. Tapi teman-temanmu misalnya kan waktu itu sekolah. Kalau dari sekolah kamu pakai gini nggak? Maksudnya dandan gini nggak sekolah? Dari kalau SMP ya itu SMP kan aku lagi cuman pakai soft lens gitu karena min juga kan. Kalau softline sih rata-rata banyak, nggak harus orang berpenampilan cewek, Iya banyak sih. cowok pakai softline. Apalagi ya nggak tahu ya, cowok pokoknya banyak pakai softline ya. Cuman kalau pas SMP itu aku udah pernah kayak bullying gitu, mau nggak sih? Yang bullying bukan fisik doang, tapi sampai mental gitu. Jadi benar sampai down, benar sampai udah di bawah, benar bingung mau kayak gimana, aku harus ngadepin kayak gimana, sampai nggak berani sekolah. Gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya Menghadapi bully-bully? di rumah kayak tahu nggak sih jam-jam overthinking malam gitu kayak mikir aku harus gimana besoknya, harus kayak nangis dulu gitu. Setiap hari kayak gitu, nangis, bingung, nggak berani kayak gitu doang. Di SMP Iya. itu ya. Sampai akhirnya kan SMA ini temenku ternyata karena aku berani buka diri ya, kayak aku berani humble aja sih ke semua orang, nggak tahu entah om atau orang tua atau muda, aku temenan sama siapapun gitu loh.
Jadi aku temenan, dan sekarang lebih banyak ke laki-lakinya gitu. Karena aku berani humble gitu. Enggak, maksudnya kalau pas sekolah tampilanmu juga kayak gini, pakai softline, pakai alis begini, pakai lipstick. Ini aku nggak pakai alis loh. Oh ya asli tapi dong. keren kan? Pembelaan guys. Ya. Enggak maksudnya alismu udah letih gitu, iya. terus dikasih Kalau- smoke es sedikit-sedikit gitu. Kalau sekolah sih paling kayak ya cuma pakai eyeshadow sedikit gitu. Guru-guru nggak apa-apa? Karena aku humble itu ya paling kalau ke Mungkin guru-guru. guru-guru sudah Tapi menghadapi kalau- itu karena kamu sudah karakternya. Iya, gitu, karena jadi di dia sekolah pun kayak udah kayak oh hari ini ditunjuk buat apa udah pasti kayak iya bu gitu dan gitu. langsung ya. Iya. Soalnya orang seni itu kreativitasnya tinggi, bisa apa aja. Dan kebanyakan orang-orang yang punya jiwa seni ini banyak ide-ide yang cemerlang untuk diterapkan di sekolah, mungkin kegiatan sekolah atau apa gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau untuk temen-temen pasti kayak ada yang bilang kayak ngapain sih sekolah make up atau enggak kayak nyinyiran kakak kelas gitu bang nggak sih? Sekolah kok softlinean gini karena kan sekolah SMA negeri sekarang kan juga udah ketat gitu Iya. nggak sih? Nggak boleh pakai softline harus pakai kacamata gitu. Tapi kan karena aku izin ke guru gitu loh. Oh, kamu sekolahnya negeri ya? waktu itu? Iya negeri. Dan diizini ya sama. Dan Kan juga enggak di sekolah juga enggak yang aneh-aneh juga enggak. kan. Cuma Kalau untuk warna rambut emang nggak boleh. Oh, iya, Cuman saat aku model dulu kan aku juga ikut model. Iya. Akan bilang bu aku besok ada model rambut atau kayak apa warnanya kayak gini. ya gitu. biasanya Jadi- beda sini. Ya soalnya dulu aku pernah ngurusi agensi. Memang gitu. Jadi kalau memang ada event model gitu, kita ngasih buatkan surat izin Iya, kepada kepada sekolah sekolah, untuk ikut partisipasinya, membantu diizini, mungkin memanjangkan rambut atau apa begini gitu ya. Dan ada. sekolah pun masih ada tulisannya kan, maksudnya Iya. kayak lebih naikin sekolah juga. Ya betul. Loh, kamu dibully di hari SMP sampai SMA SMA enggak? aku SMP doang. Jadi SMP. SMA aku udah mulai kayak aku harus berani. Kalau gitu loh. sekarang misalnya, katakanlah kan umur sekarang, kalau kamu menghadapi bulian itu apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya dia, Umur sekarang. ya sekarang ini Kalau aku posisinya. sih sekarang aku udah belajar cuek itu udah lumayan lama ya. Tahu gak sih cuek kayak kita denger orang bilang kamu tuh gak pantas pagi ini. Menurut aku pantas jadi kayak ya udah otak aku dan otak kamu itu berbeda. Tahu gak sih? Dan aku berpikir bahwa setiap orang itu punya otak sendiri-sendiri. Jadi kayak walaupun di otak kamu bilang bahwa aku jelek, tapi di otak aku tetap cantik ya udah aku mikir itu. Sombong amat. Otak kamu dan otak dia berbeda. Jadi gak oleh nyinyir otakmu ambil otakku beda. Oke, itu garis besar. Itu. Terus gini, misalnya ada orang yang gitu, kebanyakan kan misalnya ada cewek yang bully atau cowok yang bully, ya. Yang cowok masih sih cowok, soalnya cowok. kita cowok gitu. banci gitu ya. Bencong banci terus kayak fisik kan langsung kayak tampar atau kayak gitu. Enggak, itu kan dulu. Enggak, kalau sekarang. Sekarang ya paling banci bencong gitu-gitu. Enggak, kamu cuekin aja. Aku sih Atau kamu kayak- timpali omong. Enggak, aku malah dimali gini. Aku buat kayak gimana ya? Aku Humor. buat kayak humoris aja kayak aku kayak disambut gitu loh. Aku Iya. jalan kemana kayak Weh, bencong weh, banci, weh, bencong weh, weh. banci. Aku langsung, ya aku banci, ya aku bencong. Aku seneng. Dan kalau mau dibilang kayak buat aku sendiri kan ya, aku punya semua orang punya pemikiran sendiri ya. Kalau aku sendiri kayak gini, ih kamu manggil kayak itu berarti dosaku kamu ambil sedikit-sedikit, tau gak sih? Karena aku gak nyakitin kamu. Seandainya aku sakit hati bisa aja kamu lebih dosa gitu. Ya, dengar ya itu. Bagi yang suka-suka nyinyir, dosanya dia diambil. Dosa kita yang kamu nyinyiri, kamu ambil sedikit demi sedikit. Benar. Seandainya yang kamu nyinyir ini sakit hati, dosamu lebih besar loh. Dan kamu nggak akan bisa minta maaf karena kamu nggak kenal orangnya, nggak ketemu orangnya ya. Benar. Pendapatmu tentang sosial media, kan? Kamu bermain sosial media kan? Main sosial media kan? Instagram pasti. Main. Nah, pendapatmu tentang kamu bermain dengan sosial media itu berdampak positif atau negatif buat kamu? Di sosial media. Ya. Kalau aku sih menurut aku positif karena di pekerjaan bisa. Iya. Buat aku Mengenal. untuk bukan popularitas ya, kayak aku udah dikenal orang itu udah alhamdulillah gitu. Ya. Jadi kayak aku dikenalnya, kalau dulu ya ini aku juga mau cerita. Aku dulu itu dikenal orang masih gini. Ih, Ari itu Ari banci itu, Ari bencong. Kalau sekarang alhamdulillah banget, Ari itu Ari henna. Itu Bukan- karya aku yang udah aku tanam dari SD aku ngehenna ya. Jadi itu. Jadi bukan Ari Banci ya sekarang. Sekarang. Ari Hena, karyamu yang akan Karya aku. Ari Hena.
Jadi jenengmu mari orang ganti cap-capan sing negatif, tapi akhirnya jadi yang positif yang sedikit kamu demi pekerjaan. sedikit gitu loh. Udah kayak aku udah nanam dulu, sekarang udah saatnya numpang. Terus mendapat dari sosial media itu di pekerjaan, terus sama di kayak kita bisa kenal orang banyak juga gitu. Kayak aku sama Daisy kan aslinya jauh, sama anak-anak, sama di mana-mana itu iya, kenal semua ya. Akhirnya kayak aku juga ada karya, aku bisa kerja, akhirnya bisa kumpul. Lagian perlu ya buat kamu ya, untuk apalagi kerjamu memang berhubungan dengan sosial media juga secara tidak langsung. Saya tahu promosi henna, mengenalkan hennamu, terus kamu juga penyanyi, nyanyinya itu. Bisa biar dikenal. Oh inilah penyanyinya yang punya karakter ini gitu ya dari sosial media. Pernah nggak kamu dibully di sosial media? Dibully sosial media? Misalnya di setiap komen hari atau apa? apa? Setiap hari. Setiap hari. Tapi menurut aku karena yang bully sangat-sangat lebih, ini kasarnya ya, lebih bencong daripada aku. Karena kamu pakai akun apa kalau nggak fake, paham nggak sih? Kalau emang kamu berani pakai akunmu asli bilang, itu berarti aku langsung kayak merasa kamu merhatiin aku. Tapi kalau kamu pakai real apa ya, pakai akun fake, aku malah mikir kayak kamu bukan siapa-siapa gitu loh. Oh jadi yang bully kamu malah kebanyakan akun fake? Berarti menurut kamu sama-sama bancinya gitu ah? Lebih bancian dia. Oh. Kalau kan menurut aku karena aku berani ngomong, misal nih Kak Milan ada salah ya sama aku bilang, Kak Milan kok gini sih? Kan itu lebih kayak kita kan udah temenan. Kita ngasih kita ngasih omongan yang bener buat Kak Milan biar jalannya lebih bener lagi gitu loh. Kalau akun fake mau bilang kayak gitu malah berarti cuma dibuat-buat ya akhirnya ya? Mencari-cari kesalahan ya? Benar. Oh alah, gitu ya. Saat ini misalnya gini, kamu dalam kehidupan sehari-hari dengan konteks kamu saat ini merasa nyaman? Sudah? Nyamanmu di sini? Nyaman. Punya pacar belum? Aku cuma tanya punya pacar belum? Punya. Punya pacar? Punya. Nah pertanyaannya udah pasti, udah tahu. Lo kan ya batuk. Minum dulu. Loh, katanya cheers. Iya. Orang tanya itu kan betul kan guys, punya pacar belum? Dijawab punya. Nah pertanyaannya, saya kan bingung ya, penampilannya cantik. Kalau saya tanya, pacarmu namanya siapa? Zubaida kan nggak mungkin ditanya. Dulu jenis kelaminnya, pacarmu cewek apa cowok? Cewek. What? Cewek? Cewek dan cowok berarti? Bukan? Bukan. Apa? Cowok? Jujur aja lah. Kan kamu kan gini, kan kamu kan sudah mengakui jati dirimu, apalagi apa mana sama cowok ya. Kamu sama keluarga aja sudah mengakui, sama lingkunganmu kanan kiri sudah mengakui, sama sekolahan aja sudah berpenampilan gitu. Mana ada cowok pakai lipstick? Berarti cenderung ke cowok ya? Cenderung? Nggak pertanyaanmu? Pertanyaan gini aja, nggak pertanyaan gini. Nggak usah aku nyebut pacarmu cowok cewek. Kamu cenderung suka sama cowok ya, otomatis? Mengakuinya udah cowok gitu lah. Nah, oke. Seleramu cowok itu bagaimana? Maksudnya selera fisik dulu ya, selera fisik. Kalau tanya seleranya, oh yang baik, yang bisa mengerti aku begini, nonsen tuh, gombal mukio. Saya pertanyaannya soal fisik. Kamu seleranya yang gimana? Fisiknya ya. Misalnya muda kah? Apa mas-mas apa om? Ya muda. Sepantaran kalau kamu? bisa satu derajat, satu umuran. Seumuran. Terus fisiknya gemuk, kurus. Enggak kurus banget sih, kayak berisi gitu. Tinggi? Kamu tinggi soalnya ya? Tinggimu berapa sih? 178. 178, kamu cari cowok 178 itu cowok-cowok ukuran model lo ya. Ya. Lek kamu nyari yang seukuran kamu ya sulit lah. Jarang orang 178 itu. 178 itu ukuran modeling lo ya. Cowok itu biasa standarnya modeling cowok 176. 75. Ya, 175 itu harus plus. Setahu itu standarnya 176. 175 itu harus punya plus, benar-benar punya kelebihan. Nah, kalau cewek 170. Itu standarnya bagus, yang profesional ya. Nah, kalau kamu cari standar cowok 178, apa sudah? Belum sih, sampai sekarang. Sekarang belum ada. Dan aku lagi nggak mau aja sih sama. Terus? Lagi ada kayak trauma gitu loh.
Trauma dalam arti pacarannya. Deket, udah pernah deket banget terus kayak diporotin gitu kan nggak sih? Oh, kalau itu sih ilmu lama, guys. Ilmu lama, guys. Kalau soal Kayaknya aku salah deh ngomong di sini. hampir semuanya Aku kan. salah ngomong di sini. Coro Jawa niku yo, lek banjiku tuwa toroke. Itu realistis, uripe wis pasti. Tekor iyo wis. Saya kira gini. Kamu kan selera cowok. Ya. Pasti kan timbul perasaan. Perasaan itu kan nggak perasaan cinta aja. Ya. Perasaan yang tanda kutip ya katakanlah berlebihan ya. Selama ini sudah pernah nggak melakukan sama Belum, cowok? belum. Belum sama sekali? Belum. Yakin? Belum pernah. Ah, Yakin? ya berarti kamu selama ini ngapain sama cowok? Iya udah cuman kayak ketemu gitu. Demut tekor. Apa? Norma Yunita. Apa itu? Norma Yunita itu norma. Pelorot di tekor. Mereka ketemu ngasih uang. Gitu. Enggak dong. Ya, Terus terus? ketemu terus kita ngopi bareng gitu. Nggak sampai tanda kutip yang Enggak sampai kayak gitu. Dan aku belum ada kepikiran bahwa aku mau melup. apa? Melup aja deh. Aku mau merusak badan aku gitu. Wih, memang badanmu ada dirusak. Enggak ada dong. Sekarang gini, tak tanya, dari fisikmu mulai bawah sampai atas, apa yang paling kamu sukai? Hidung. Hidung. Hidung, guys. Sing mau hidungnya, tapi memang betul hidung kamu manis. Nggak perlu dioperasi, nggak perlu di filler. Operasian. Udah, kamu tinggal ini ya sedikit nguruskan ini tirus terus rambutmu kamu anu gitu, kamu cantik loh, bener-bener cantik loh. Iya, sosialita dengan baju-baju yang anu cantik loh kamu, beneran, anggun. Maksudnya nggak usah makeup yang terlalu berlebihan. Ini yang kan udah paling natural. Iya, yang natural-natural soft-soft biasa gitu, itu lebih bagus daripada yang terlalu berlebihan seperti kebanyakan. Aku nggak nunjuk habis tapi seperti kebanyakan gitu ya. Terus ada nggak pengalamanmu gini, selama kamu entah itu berkarir nyanyi atau berkarir enak atau ya dalam kehidupanmu sebagai berpenampilan begini, ada nggak pengalaman buruk? Androgini ya ini namanya. Iya, androgini. Penampilan gini. Boleh androgini, lanang gak hak. Androgini, ya wis berpenampilan ayu. Terus. Pernah nggak punya pengalaman buruk? Atau gini, kalau nggak gini aja, pengalaman burukmu apa? Pengalamanmu lucu apa? Pengalamanmu yang baik apa? Pengalaman buruk itu Udah tahu kan? Tak ulang ya. Dari mulai kamu berpenampilan ini, terus berkarya henna, terus nyanyi juga, terus dalam pergaulan. Dari mulai itu ya sampai yang saat ini, Iya. itu ada nggak kamu pernah punya pengalaman buruk, punya pengalaman baik, atau punya pengalaman lucu? Atau dari buruk dulu, kalau nggak ada ya baiknya, kalau nggak ada ya lucunya. Kalau buruk sih alhamdulillah kayaknya nggak ada ya. Kalau lucu itu lebih banyak. Apa contohnya? Kayak misalkan aku ke mall, aku ke kopian mana gitu kan aku parkir kan. Maksudnya? Ya kan aku parkir Sepeda, parkir motor. Terus kan aku kayak parkirnya salah gitu loh. Terus orangnya bilang apa? Mbak agak mundur dong gitu. Terus aku udah noleh, udah kayak. Terus masih kayak, Mbak gitu. Saya terus kayak. Loh berarti kamu nggak sadar dipanggil Mbak itu? Enggak, maksudnya kayak aku kan masih Mas gitu loh Bang. Tapi ada kamu? Aku nggak mau dipanggil Mbak kok, nama aku tetap Ari. Aku dipanggil sama siapapun, aku harus Ari. Ari. Tapi penampilan itu. Tetap. Tapi Ari banyak yang sama cewek Ari. Ya nggak apa-apa, pokoknya namaku Ari. Aku nggak mau dipanggil Mbak, Mas, Kak. Ari. Berarti penampilan wedok tapi Ari. Penampilan cewek Ari. Tetap. Oh, berarti Ari Neta. Ari Permana kan? Ari Permana. Ari Permana. Kok gak dipanggil mana aja? Enggak. Mana? Itu pengalaman lucu. Pengalaman buruk gak? Buruk. Kayaknya nggak ada deh. Nggak pernah. Pengalaman baik? Oh, pengalaman buruk itu pernah kayak mau dibegal gitu. Gimana? Apa tuh? Sing sekarang baru itu lo tau lele dari Muharto. Oh, anu gandang. Ya mau kesana toh. Ya. Kopi top Ya. Itu. Terus kayak
Ya kayak anak bekel ngono, kayak wis bawa pisah ngono. Terus Terus aku buat terusan. Jadi kayak wis kamu nggak bisa gitu. tolong nggak gitu. Kamu noleh tapi kayak orang itu takut mau maju gitu loh. Oh, antara Jadi, oh, wih waria, menurut batin. nggak mungkin atau gini. Ini ada 2 orang, satu laki satu perempuan. Iya. Gitu paling ya. Nah, jadi Punya tenaga aku pas banyak. pakai heels Yohan. Aku pas habis nyanyi itu aku pakai heels. Kamu kalau nyanyi gitu di job berarti ya? Dijawab. Di job ya? Banyak ya? Artis ya sekarang. Amin. Amin. Ada jadwalnya ya. Ini aja dia ada janjian sama mulai kemarin dan bisa-bisa karena jadwalnya padat guys. Maklum artis. Amin. Enak art. Enak song, sing song. Ada penyanyi. Ya. Terus kamu kalau misalnya gini. Kamu berpenampilan gini. Ya. Kamu sudah mengalami asam garam dari pilihanmu berpenampilan begini, mau yang baik mau yang buruk. Pesan moral apa yang kamu sampaikan pada orang-orang generasi seperti kamu, misalnya ya, seperti kamu dan orang-orang umum pada umumnya? Kalau orang-orang yang seperti aku ya. Iya, motivasi. Dalam kutip aku itu orang yang kayak aku atau orang yang perempuan seperti apa atau apa masih maksudku. Ya. Semuanya paling udah paham ya. Orang-orang yang seperti aku atau dalam kutipku aku manggilnya orang-orang unik ya. Unik. Ya, orang-orang unik. Pesan dari aku adalah belajarlah dari pengalaman kalian yang paling buruk dan ingatlah bahwa kalian lebih cantik atau kalian lebih bagus dan lebih indah dari orang lain. Ingat ya, otak kita dan otak saya dan otak kamu berbeda gitu aja. Nah. Luar biasa, motivasi yang luar biasa. Aku tadi ada kelupaan deh satu kayaknya. Apa? Kalau kamu dari pilih cowok ya, itu dari apanya sih yang kamu suka? Dari tingginya. Tingginya aja. Nggak pernah aku lihat masalah muka atau. Muka nggak pernah? Mungkin cari yang ganteng nggak? Ya kalau tinggi terus ganteng ya mau. Sisi, ini anak-anak ini ada yang ukuranmu nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena pendek ya? Tinggikan dulu seleramu maksudnya. Iya, jangan salah paham kru itu ya. Ini kru di balik layar ini ya. Balik layar. Di balik layar tancap. Layar. Tak pikir kamu ada sesuatu yang membuat kamu suka. Biasanya kan, maaf ya, Banfi itu jadi, itunya gede. Oh, enggak. Iya. Itu kamu nggak ada kepikiran ke situ? Nggak ada belum ada. Belum ada? Belum. Masa sih kamu belum pernah melakukan? Belum. Megang aja belum? Ya paling gini doang. Apa itu? Ya kayak, oh besar gitu loh terus ya udah. Berarti sudah. Tapi kan belum sampai mengapa-ngapain gitu loh kayak. Kalau nggak salah ya paling pas aku teler atau kayak gimana baru kayak. Kamu suka dugem? Hah? Suka dugem ya? Lumayan sih. Suka dugem Nggak banget. suka banget. Nggak suka. Tapi kamu kebanyakan kalau keluar itu sama komunitas seperti kamu atau orang umum? Kalau aku sih tergantung itu ya, tergantung tempat. Kayak misal pas aku ke kopian yang di Suhat gitu paling para orang-orang unik-unik. Tapi kalau kayak aku di rumah itu tapi kalau aku sekarang ya, menurut aku itu lebih banyak temanku yang strict. Oh, yang umum ya? Ya, yang Lebih enjoy kamu. Jadi biar nggak ada batasan buat kamu ya. Oke. tua Mbak. muda campur pokoknya. Mas Ari, adik Ari Permana, kakak Ari yang cantik dan ganteng. Terima kasih atas waktunya, Terima kasih motivasinya juga buat buat kami. teman-teman. Sehat selalu terus berkarya, Terima kasih. jadi orang yang positif Amin. di dalam hidup kita dan orang lainnya. Amin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Aja lari kelentingannya di unet norek, wong subscribe dulu gak bayar, ya. Gratis. Biar kamu dapat info terus dari channel Mac Official. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah.